Saudara dan saudari yang terkasih, setelah 4 minggu menantikan saat ini atau pada hari ini, kita telah merayakan Minggu Advent 4 minggu yang lalu. Dan sepanjang minggu tersebut kita telah dipersiapkan untuk merayakan ataupun juga menerima kelahiran Kristus yang kita sambut ataupun yang kita rayakan pada malam hari ini. Kita telah mengambil pewartaan menjelang Natal, petang ataupun sore. Dan kita mendengar bagaimana suatu cerita tentang kelahiran Kristus. Saya pasti saudara dan saudari telah banyak kali mendengar akan pewartaan yang kita dengar sebentar tadi. Dan kita mengetahui tentang jalan ceritanya melalui lagu-lagu yang kita dengar ataupun juga bacaan-bacaan yang kita baca. Karena perayaan ini merupakan suatu perayaan yang sungguh bermakna dan sudah pastilah saya pasti setiap kita mengingati ataupun mungkin menghafal jalan cerita bagaimana kelahiran Yesus itu. Apabila Yesus ataupun kelahiran Yesus itu telah diulang-ulang kita dengar di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan mungkin di rumah dan di tempat-tempat lain, malahan juga mungkin di dalam gereja, di dalam perayaan liturgi, kita sudah pasti tahu di mana tempat lahirnya, siapa yang berada pada ketika itu, apakah jalan ceritanya dan sebagainya. Namun saudara dan saudari, untuk mengetahui jalan cerita kelahiran Yesus itu, ataupun juga apakah yang terjadi kepada Yusuf, Bunda Maria, apa yang berlaku di kandang sapi, apa yang berlaku di Bethlehem dan sebagainya, tidak cukup. Kita diajak untuk mengerti sedalam-dalamnya kedatangan Yesus itu ke dunia. Jalan cerita kelahiran kita tahu, kita hafal, kita boleh ceritakan kepada orang lain. Tetapi maksud kelahiran Yesus itu, mengapa dia datang, mengapa dia dilahirkan, merupakan suatu lagi perkara yang lain. Dan itu adalah suatu perkara yang sepatutnya kita fahami, dan suatu perkara yang sepatutnya kita sedar di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus harus lahir? Mengapa Bunda Maria harus mengandung Yesus? Mengapa Yusuf harus menjadi ayah walaupun bukan secara biologi kepada Yesus? Mengapa adanya cerita tentang para gembala, para orang-orang Majus dan sebagainya? Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sama-sama coba untuk mendalami erti sebenar mengapa Yesus datang ke dunia. Kita mungkin menjawab karena dia menyelamatkan kita, karena dia harus lahir untuk menebus dosa manusia, karena dia harus lahir supaya kita dapat kembali kepada Allah, dia harus lahir supaya kita sadar bahwa rencana penyelamatan Tuhan itu sentiasa ada untuk kita. Namun pada saat ini saudara dan saudari, mari kita coba mendalami Yesus yang lahir di dalam hati kita masing-masing.
jalan cerita kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi sudah tentu berbeza dengan jalan cerita kelahiran Yesus di dalam pribadi orang lain. Kelahiran Yesus di dalam pribadi seorang ayah mungkin berbeza dengan cerita kelahiran Yesus pada seorang ibu. Jalan cerita kelahiran Yesus di dalam pribadi ayah dan ibu mungkin berbeza dengan jalan cerita kelahiran Yesus di dalam pribadi anak-anak. Dan jalan cerita kelahiran Yesus di dalam keluarga kita mungkin berbeza dengan jalan cerita kelahiran Yesus dengan keluarga yang lain. Maksudnya saudara dan saudari, pemahaman dan penerimaan kita, pengertian kita berbeza. Mungkin ada yang melihat kelahiran Yesus pada tahun ini sebagai suatu hadiah karena memiliki berkat terbesar di dalam keluarga mereka. Mungkin sebahagian merasakan Christmas, Natal pada tahun ini tidak mempunyai arti. Mungkin karena kita baru saja kehilangan seorang yang tersayang di dalam keluarga kita. Mungkin juga kelahiran Yesus pada Natal ini tidak berarti karena kita berjauhan dengan keluarga kita, ibu bapak kita tidak dapat melihat anak-anak untuk bersama dengan kita di dalam keluarga. Dan mungkin juga bagi keluarga yang lain, kelahiran Yesus itu sungguh menggembirakan pada tahun ini karena dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Apapun jalan cerita kelahiran Yesus di dalam setiap pribadi dan setiap keluarga kita, saudara dan saudari, merupakan suatu rencana Tuhan yang mempunyai hikmah, yang mempunyai maksud yang sungguh tersirat di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kita harus bergembira karena Yesus lahir. Dia adalah penyelamat, Dia adalah juru selamat. Dia yang menebus dosa kita. Dan selayaknya kita harus bergembira. Namun, secara realitinya saya pasti ada sebahagian keluarga yang tidak bergembira. Malahan tidak mengerti pun apakah maksud kelahiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi ini menjadi tanda ataupun menjadi suatu persoalan bagi kita. Saudara dan saudari yang terkasih, jangan lihat ataupun jangan mau mengambil arti kelahiran Yesus itu di dalam pribadi atau keluarga orang lain. Tetapi lihat maksud kelahiran Yesus itu di dalam pribadi kita sendiri. Adakah kelahiran Yesus pada malam ini, saudara dan saudari, membawa arti yang besar? Ataupun kita hanya datang dan kita bergembira, tetapi apabila kita melihat sedalam-dalamnya, tidak membawa maksud atau kegembiraan yang mendalam. Jangan ambil situasi keluarga lain dan masukkan di dalam situasi keluarga kita. Jangan mengambil suatu situasi daripada pribadi orang lain dan membawanya masuk ke dalam pribadi kita. Karena kita hanya akan berpura-pura mengerti, kita hanya akan berpura-pura memahami. Karena kita melihat idea ataupun juga ideal sambutan Christmas itu daripada keluarga ataupun pribadi orang lain. Lihat kelahiran Yesus di dalam diri kita masing-masing. Apakah maksud yang sebenar? Adakah kita sedih? Adakah kita gembira? Adakah kita marah? Adakah kita kecewa? Adakah kita benci? Ataupun adakah kita benar-benar memahami bahwa kelahiran ini membawa maksud? Saya pasti bukan semua orang bergembira menyambut Natal. Bukan semua saudara dan saudari. Itu realitinya. Namun sekiranya pada malam ini kita tidak gembira merayakan Natal, tanyakan pada diri sendiri. Jika keluarga kita tidak gembira merayakan Natal, tanyakan di dalam kehidupan keluarga itu, mengapa kita tidak gembira?
Tetapi jika kita bergembira, kita sedar, kita sungguh mau menghargai saat ini, dan keluarga kita sungguh mau menghargai saat ini, tanyakan juga di dalam kehidupan pribadi kita, mengapa saya sungguh menghargai masa ini, saat ini, kelahiran Kristus pada saat ini. Mengapa saya sungguh menghargainya? Sudah tentulah saudara dan saudari, mungkin sebagian di kalangan kita berpikir sejenak mendengar apa yang saya telah perkatakan. Tetapi itulah hakikatnya. Itulah yang mungkin berlaku di dalam kehidupan kita. Jangan menyambut Natal dan berpura-pura gembira. Jangan menyambut Natal dan berpura-pura mengatakan Yesus telah hadir dan Dia telah menebusku dan Dialah bayi yang di dalam palungan dan saya sungguh bergembira. Tetapi apabila melihat jauh di sudut kehidupan pribadi kita, kita tidak mengerti pun, kita tidak memahami pun maksud kedatangan Yesus. Sebab itu saudara dan saudari, selama 4 minggu kita dipersiapkan untuk menyambut Natal. 2 minggu pertama bercakap tentang kedatangan kedua kali Yesus di dalam dunia, ke dalam dunia dan di dalam hidup kita secara pribadi. Dan 2 minggu terakhir kita diperdengarkan dengan pewartaan-pewartaan yang membawa kita untuk menghayati kedatangan pribadi Yesus itu sendiri. Sekarang Yesus telah hadir. Dia akan lahir dalam kehidupan kita. Lihat apakah maksud kelahiran itu sebenar di dalam kehidupan kita. Sudah tentulah kita mau bergembira, saudara dan saudari. Sudah tentulah kita mau berseronok. Kita mau makan bersama dengan keluarga dan sebagainya. Bermacam-macam aktiviti, program telah dirancang. Namun, jangan melakukannya secara luaran. Jangan melakukannya dengan keterpaksaan. Jangan melakukannya karena kepura-puraan kita. Sebab semuanya itu hanya akan hilang. Mungkin esok lusa kegembiraan Krismas sudah hilang. Sebab kita tidak mengerti, kita tidak memahami, kita tidak sadar apakah maksud sebenar Yesus yang hadir dalam hidup kita. Karena itu saudara dan saudari, kita diajak untuk benar-benar melihat diri kita. Lihat palungan yang ada di hadapan kita. Kelahiran Kristus. Dia adalah raja atas segala raja. Tetapi dia lahir, kita tahu jalan cerita kelahiran Yesus di kandang sapi. Dan dia diletakkan di tempat makanan haiwan. Selayaknya dia lahir di istana. Karena dia adalah raja. Tetapi mengapa dia lahir di palungan? Tempat makanan haiwan. Karena kelahiran Yesus ke dunia harus dapat dilihat oleh semua golongan manusia. Sama ada dia itu penggembala, pekerja-pekerja bawahan, ataupun raja-raja yang terhormat, ataupun juga mereka yang miskin, dan sebagainya. Karena itu saudara dan saudari, kita harus bertanya, apa maksud palungan? Kita tahu palungan yang sebenar ketika Yesus dilahirkan bukanlah seperti ini, bercahaya, berkilau-kilauan. Cuma kita mau mengambil ini sebagai suatu gambaran kegembiraan atas kelahirannya, supaya membawa kita untuk lebih membayangkan kegembiraan, warna-warni, cahaya terang kelahiran Kristus. Namun Yesus yang dilahirkan diletakkan di atas tempat makanan haiwan. Dalam arti kata yang lain, saudara dan saudari, Yesus adalah sumber makanan bagi kita. Sumber roti kepada dunia. Yang dimanapun kita berada, dia tetap akan ada. Kalau Yesus dilahirkan sebagai orang yang kaya, sudah tentulah dia tidak dilahirkan di kandang. Kandang yang hina, tempat binatang, haiwan. Sebab itu saudara dan saudari,
perjalanan hidup kita sepanjang minggu Advent sepatutnya telah dipersiapkan untuk lebih mengerti mengapa kita merayakan Krismas, Natal pada malam ini. Dan menyadari bahwa kegembiraan yang saya miliki ini bukanlah suatu kegembiraan kepura-puraan, tetapi yang lahir dari hati yang mendalam dan faham mengapa saya gembira. Dan kegembiraan itu lahir karena kita menyadari akan Kristus yang lahir untuk kita. Sebab kedatangannya merupakan suatu kedatangan yang akan mengubah situasi dunia pada masa itu sehinggalah pada hari ini. Adakah ia mengubah jiwa kita, mengubah hati kita, mengubah pemikiran kita, mengubah sikap pribadi kita, ataupun kita hanya ketawa dan gembira berpura-pura karena kita harus mengikut rentak dunia yang mau bernyanyi dan bergembira, tetapi kita tidak mengerti, tidak memahami inti sebenar, maksud sebenar kelahiran Kristus. Saudara dan saudari, tanya pada diri kita masing-masing, adakah kita mengerti yang Yesus lahir pada malam ini dan tujuan mengapa dia lahir dan apa yang dilakukannya di dunia ini? Ataupun kita hadir karena kita balik kampung, kita balik ke Telupin, kita bercuti dan harus ke gereja, dan selepas itu kita tidak pernah pun melihat apa yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Jadi saudara dan saudari, sungguh mencabar, bukan? Apa yang kita rayakan pada malam ini. Bukan semata-mata mau bergembira, walaupun itulah yang kita harus lakukan selayaknya, tetapi kita harus lebih mengerti inti dan maksud dengan perayaan yang kita rayakan pada malam ini. Karena ia membawa maksud yang sungguh besar, membawa maksud yang sangat mendalam di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rohani kita. Sejak beberapa minggu yang lalu saya telah membawa saudara dan saudari di dalam homili untuk mengerti apa yang kita persiapkan, dan pada saat ini, pada malam ini, kita akan bergembira karena kita faham, kita mengerti kelahiran Yesus itu mempunyai maksud yang sungguh mendalam di dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita bergembira, mari kita renungkan kelahiran Yesus, mari kita lihat apakah yang akan terjadi kepada kehidupan kita seterusnya karena pada hari ini Yesus lahir. Apakah yang akan terjadi kepada diriku pada hari-hari yang mendatang? Amin.